bikin bangga, bangga bersarung mangga. Ada hal yang sering kita lupakan adalah menjadikan rumah kita adalah rumah untuk membaca Al-Quran. Bacalah dzikir-dzikir. Pastikan sholawat di rumahku harus aku baca berapa kali dalam sehari. Istighfar berapa kali. Kemudian dzikir-dzikir yang lainnya pastikan rutin, jangan ditinggalkan. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dibebaskan, dijauhkan dari kebencian, dengki, dendam, dan prasangka buruk, dan diganti dengan cinta. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pesan bagaimana kita menjaga rumah kita dan keluarga kita. Penjagaan yang kami maksud ini adalah bukan penjagaan zahir, tapi penjagaan batin. Kalau kita ingin menjaga rumah kita, keluarga kita dari jarahan orang-orang jahat, pencoleng, pencuri, maka kita minta bantuan polisi atau security di rumah kita. Atau kita pagar yang tinggi dan rapat dan selesai. Akan tapi ada di sana yang mengganggu dan merusak bukan dari bangsa manusia, yaitu syaitan, bisikan-bisikan yang mereka sudah berjanji akan mengganggu anak Adam sampai kapanpun. Dan ini yang kadang tidak dicermati sebagian orang. Hanya menjadikan rumahnya penuh dengan benteng, tapi lupa bahasanya keluar masuk iblis yang menggoda. Ini yang paling berbahaya. Apa yang akan dilakukan iblis? Was-was, membisikkan di hati, sehingga rumah itu gersang, tidak ada kesejukan. Dan dari sinilah muncul prasangka buruk. Hilang kasih sayang, hilang penghargaan, hilang penghormatan, hilang keindahan. Was-was, bisikan setan. Yuwaswisu fi syuturin nas, membisikkan di hati manusia. Dan menjadikan malas beribadah, malas berbuat baik dan sebagainya. Nah, ini yang berbahaya. Security nggak berarti di sini, polisi juga nggak berguna di sini. Akan tetapi ada hal yang sering kita lupakan adalah menjadikan rumah kita adalah rumah untuk membaca Al-Quran. Bacalah zikir-zikir yang diajarkan baginda Nabi SAW. Jangan mengentengkan zikir, wirid-wirid yang Anda dapat dari guru-guru. Itu yang menjadikan godaan-godaan itu hilang, sehingga akan menemukan ketenangan batin, sehingga tidak mudah kita dijangkit oleh penyakit prasangka buruk dan segala macam penyakit yang ada di hati. Ini diantaranya sarana ini harus, cara ini harus kita hadirkan. Kalau di rumah kita sering dibacakan sholawat kepada Rasulullah, berzikir, menyebut nama Allah dan seterusnya, maka akan terjaga rumah ini. Akan aman rumah ini. Maka jangan sampai kita mengentengkan hal-hal yang semacam ini. Jadi harus serius kita kepada Allah, memohon kepada Allah, berzikir dan berzikir. Ada banyak wirid-wirid yang kita bisa kita baca. Ya, wirid habis sholat itu sudah kebiasaan. Wirid setelah sholat baca istighfar, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya diajarkan Nabi SAW. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik, dan seterusnya. Ada zikir lain yang diajarkan Nabi, hendak tidur baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binas, ayat kursi. Tiupkan di wajah, diusapkan, selesai. Tidak akan diganggu nanti. Nggak perlu setelah itu takut dengan yang namanya sihir. Sihir kan rusaknya kan syaitan. Nggak. Orang beriman nggak boleh takut. Ada sihir. Tapi kalau Anda dengan Allah, maka tidak akan sampai kepada Anda, tidak akan mempengaruhi kepada Anda. Zikir-zikir yang lainnya. Dan Anda bisa mengambil zikir dari guru-guru, para ulama-ulama yang sudah mengambil thariqah. Seriusi zikir yang diajarkan oleh guru-guru Anda. Istiqamah. Dan istiqamah rutin di rumah kita, pagi, siang, dan malam harus ada zikir-zikir kita bacakan.
Bisa saja membaca Al-Wirdul Latif yang dikumpulkan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, atau membaca Ratibul Haddad misalnya, atau yang kami kumpulkan Wirdul Fatih. Yang penting, yang jelas kita harus punya zikir yang kita baca setiap saat dan tidak pernah kita tinggalkan. Tidak harus banyak, akan tapi istiqomah rutin. Al-Quran kita baca sehari biarpun hanya beberapa ayat, 1 lembar misalnya, atau beberapa baris, baca di rumah kita pagi atau sore. Pastikan sholawat di rumahku harus aku baca berapa kali dalam sehari. Istighfar berapa kali. Kemudian zikir-zikir yang lainnya pastikan rutin, jangan ditinggalkan. Maka ketahuilah akan ada penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Anda akan aman, akan tentram. Ini jangan dilupakan yang demikian ini. Dan jangan mengentengkan. Ada orang berkata bahwasanya, aku sudah baca zikir, di rumahku aku baca zikir, tapi kok masih cekcok? Kalau ada zikir saja masih cekcok, kalau nggak ada zikir tambah berantakan lagi. Ini dengan Allah kesejukan. Biasakan rumah kita dengan semacam itu. Ajak anak-anak kecil kita untuk bisa membaca. Sisihkan waktu khusus. Hari ini hari kita mengundang syaitan. Televisi dengan acara-acara yang mohon maaf membuka aurat, yang datang siapa? Syaitan. Menjadikan kita was-was, menjadikan hati rusak, semakin jauh dari Allah, keras, karena kita sering menonton yang tidak baik. Kita ganti, kita kurangi, kita geser waktunya dari untuk melihat hal-hal yang tidak baik, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Jadikan rumahmu untuk salat, bukan salat 5 waktu saja. Ba'diyah qabliyah, bukan itu tambahan salat-salat yang lainnya. Baca Al-Qur'an, salat, salawat, zikir yang rutin di rumah Anda, maka ketahuilah itu mengundang kesejukan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan memohon, dengan berzikir kepada Allah, maka akan ditemukan kesejukan hati. Ini saja ahibbai, saudara-saudari yang kami cintai, nuhibbukum fillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.